Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anavia. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian bea materai dan dasar hukum bea materai. Yang pertama, pengertian bea materai. Bea materai adalah pajak tidak langsung yang dipungut secara insidentil atas dokumen yang disebut oleh Undang-Undang Bea Materai yang digunakan masyarakat dalam lalu lintas hukum, sehingga dokumen tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan. Dengan kata lain, bea materai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Kemudian prinsip umum bea materai. Yang pertama, bea materai dikenakan atas dokumen. Kemudian yang kedua, satu dokumen hanya terutang satu bea materai. Yang ketiga, rangkap atau tindasan yang ikut ditandatangani terutang bea materai sama dengan aslinya. Kemudian yang kedua, dasar hukum bea materai. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai tertuang dalam pasal 5 ayat 1, pasal 20 dan pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bea materai adalah pajak atas dokumen. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat dinamis, terjadi banyak perubahan bentuk dokumen atau modifikasi dari bentuk sebelumnya. Teknologi informasi telah mendorong berkurangnya penggunaan kertas. Dalam hal kegiatan usaha, paperless menjadi opsi untuk meningkatkan efisiensi. Sejalan dengan itu, transaksi elektronik pun semakin berkembang sehingga kontrak dapat dilakukan secara elektronik melalui jaringan internet. Oleh karena itu, diperlukan perluasan definisi dokumen yang tidak hanya berupa kertas. Ekstensifikasi bea materai atas dokumen elektronik sangat mendesak dilakukan agar potensinya dapat dimaksimalkan dan memberikan peningkatan penerimaan bagi pemerintah. Kemudian adapun pertimbangan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai. Yang pertama, bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban kewarganegaraan secara berkeadilan dan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, perlu upaya penghimpunan dana pembiayaan yang memadai dan mandiri untuk melaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan komunikasi serta kelaziman internasional dalam kegiatan perekonomian, perlu dibuat ketentuan perundang-undangan yang memberikan kemudahan dan ketertiban administratif dalam pengelolaan dan pengawasan penerimaan perpajakan. Kemudian yang ketiga, bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan tata kelola bea materai sehingga perlu diganti. Adapun jurnal selanjutnya saya akan mereview jurnal yang membahas tentang bea materai. Nah, mengenai esensi peraturan bea materai, ada beberapa hal yang perlu disesuaikan dan diatur lebih tegas. Undang-undang menetapkan bahwa dokumen yang dikenakan materai antara lain dokumen kertas dan dokumen bukan kertas, termasuk dokumen elektronik tertentu dengan dasar hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang tersebut menekankan waktu dan tunggakan pihak untuk setiap objek dan memperkenalkan konsep pemungutan bea materai pada dokumen tertentu. Hal lain yang sangat penting adalah penambahan regulasi fasilitas materai yang meliputi regulasi terkait bencana alam, pelaksanaan rencana pemerintah, dan implementasi perjanjian internasional. Selain perjanjian yang memang sewajarnya dikenakan bea materai seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai yang lalu, juga didukung adanya pasal yang menyebutkan bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Sudah saatnya kontrak elektronik dikenakan bea materai, artinya posisi dokumen elektronik bisa disamakan dengan dokumen kertas, sehingga perlu perlakuan yang sama antara dokumen kertas dengan dokumen yang berbentuk elektronik.
Nah, untuk menunjang kebutuhan bisnis digital, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materi juga mengatur tentang keberadaan materai elektronik dan materai bentuk lain di luar jenis materai tempel yang selama ini lazim digunakan. Berbeda dengan materai tempel, materai elektronik akan berisi kode unik disertai keterangan tertentu. Nah, dengan adanya ketentuan ini, pemerintah berharap penerimaan negara dari transaksi digital melalui bea materai elektronik akan optimal. Penggunaan dokumen elektronik ini akan mendorong penerapan kebiasaan paperless yang dapat menjadi opsi bagi dunia usaha agar lebih efisien. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin dari kelompok 9. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya Anafia. C. Tarif bea materai. Bea materai Rp 10.000 yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dikenakan atas beberapa dokumen yang meliputi surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan atau surat lainnya yang sejenis beserta rekapannya, akta notaris beserta gros, salinan dan kutipannya, akta pejabat, pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya, surat berharga dengan nama dalam bentuk apapun, dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak terjangka dengan nama yang dalam bentuk apapun, dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan gros risalah lelang, dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta rupiah yang satu menyebutkan penerimaan uang atau dua berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan, dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, Farasa aturan bea materai 2021 serta rincian lengkap dokumen yang terkena bea materai 10.000. D. Cara pelunasan bea materai. 1. Pelunasan bea materai dengan menggunakan materai tempel. A. Cara menggunakan materai tempel. Materai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan dirusak di atas dokumen yang dikenakan bea materai.